Halo, selamat datang. Teknologi kita sekarang ini kan melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa ya. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penting. Gimana caranya kita pastiin kemajuan ini nggak ninggalin nilai-nilai kemanusiaan kita? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ide yang menarik banget. Gimana prinsip keuangan syariah yang udah berabad-abad umurnya bisa jadi semacam kompas moral untuk era industri 5.0. Pertanyaan ini bukan sekedar basa-basi loh. Ini benar-benar menyangkut masa depan kita semua. Soal pekerjaan, stabilitas ekonomi, bahkan tatanan masyarakat kita. Siapa coba yang bakal paling diuntungkan dari revolusi ini? Dan siapa yang mungkin bakal ketinggalan? Aturan mainnya itu lagi ditulis sekarang, saat ini juga. Makanya obrolan kita hari ini jadi penting banget. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Yuk kita bedah dulu apa sih kekuatan dan juga risiko di balik revolusi teknologi yang satu ini, apa itu Industri 5.0, dan kenapa di satu sisi ia menjanjikan perubahan besar, tapi di sisi lain juga membawa tantangan etis yang nggak main-main. Jadi, Industri 5.0 itu pada dasarnya menggabungkan teknologi super canggih kayak AI dan IoT langsung ke dalam proses produksi. Tapi coba dibayangin dampaknya. Ini bukan cuma soal pabrik yang kerjanya lebih cepat. Ini tuh soal rantai pasok yang super pinter, produk yang bisa di-custom sesuai keinginan kita secara real time, dan kolaborasi antara manusia dan mesin yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini benar-benar perubahan fundamental. Nah, gambar ini ngena banget sih. Di satu sisi, kita punya kekuatan teknologi yang luar biasa, yang diwakili sama lengan robot itu. Tapi di sisi lain, ada nilai-nilai penting kayak keadilan dan keberlanjutan. Pertanyaannya jadi, gimana cara kita nyimbangin dua hal ini? Gimana kita bisa mastiin teknologi itu melayani manusia, bukan malah sebaliknya? Oke, buat menghadapi tantangan etis tadi, ternyata kita nggak perlu mulai dari nol loh. Udah ada semacam cetak biru yang teruji oleh waktu. Nah, di bagian kedua ini, kita bakal lihat gimana prinsip-prinsip inti dari keuangan syariah bisa menawarkan sebuah kerangka kerja yang kokoh. Penting banget buat kita pahami ya, kalau ini tuh lebih dari sekedar aturan agama. Keuangan syariah itu sebuah ekosistem utuh yang dibangun di atas prinsip universal. Prinsip kayak keadilan, transparansi, dan larangan eksploitasi. Ini adalah kerangka kerja untuk memastikan setiap kegiatan ekonomi itu punya dampak yang nyata dan positif buat masyarakat. Slide ini nunjukin perbedaan dasarnya. Kalau keuangan konvensional itu kan seringnya basisnya utang ya. Jadi risikonya itu ditanggung penuh sama yang minjem. Nah, sebaliknya keuangan syariah itu pusatnya ada di kemitraan. Investor dan pengusaha itu sama-sama berbagi risiko dan juga keuntungan. Ini langsung mengubah dinamikanya dari sekedar pemberi dan penerima utang menjadi mitra sejati dalam sebuah usaha. Nah, ini dia jantungnya, prinsip bagi hasil. Kepentingan investor sama pengusaha jadi sejalan. Kalau bisnisnya sukses, ya semuanya ikut untung. Kalau amit-amit gagal, ya kerugiannya ditanggung bareng-bareng. Sistem ini mendorong investasi yang lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Karena investor punya andil langsung, mereka jadi benar-benar peduli sama kesehatan jangka panjang bisnisnya. Sekarang kita sampai di bagian yang paling seru nih, saat dua dunia ini bertemu. Apa yang terjadi waktu efisiensi dan kekuatan Industri 5.0 digabungkan dengan kompas etis dari keuangan syariah? Yuk, kita lihat sinerginya. Hasilnya, sinergi yang dahsyat, seperti yang digambarkan sama roda-roda gigi ini. Teknologi nggak lagi jalan sendirian, dia diintegrasikan dengan prinsip etika dan tujuan keberlanjutan. Ini menciptakan sebuah model yang tujuannya bukan cuma ngejar profit, tapi juga kemaslahatan atau kebaikan bersama. Dari sisi ekonomi, ini kayak membuka pintu baru buat banyak usaha kecil dan menengah, atau UKM. Bisnis-bisnis yang mungkin dianggap terlalu berisiko buat dapat pinjaman bank konvensional, sekarang bisa nemuin mitra investasi lewat skema bagi hasil. Ini jelas mendorong inklusi keuangan dan menyalurkan modal ke sektor real yang inovatif. Secara sosial, dampaknya juga gede banget, karena investasi itu terikat sama aset dan bisnis yang nyata, perusahaan jadi terdorong untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Jadi bukan lagi sekedar soal angka di laporan keuangan, tapi tentang gimana bisnis itu bisa berkontribusi positif buat karyawannya, lingkungan sekitarnya, dan masyarakat luas. Dan ini yang mungkin paling penting buat masa depan planet kita. Model ini bisa jadi mesin pendorong buat pendanaan hijau. Investasi bisa secara spesifik diarahkan ke proyek-proyek energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan inovasi ramah lingkungan lainnya. Ini bisa mempercepat transisi kita ke ekonomi rendah karbon. Oke, konsepnya keren banget ya. Tapi gimana cara kita mewujudkannya? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan lihat langkah-langkah praktis dan alat-alat apa aja yang bisa mengubah gagasan ini jadi kenyataan. Ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Sekarang ini udah ada instrumen-instrumen keuangan yang inovatif,
Bahkan platform teknologi kayak blockchain yang lagi dikembangin buat memfasilitasi investasi etis ini, tujuannya supaya semua prosesnya transparan dan efisien. Salah satu contoh terbaiknya itu adalah sukuk hijau. Coba deh bayangin, ini seperti obligasi hijau, tapi ada satu perbedaan kunci. Sukuk ini bukan berbasis utang, tapi mewakili kepemilikan aset nyata dalam sebuah proyek. Jadi investor itu bukan sekedar minjemin uang, mereka beneran ikut berinvestasi dalam proyek berkelanjutan itu. Prosesnya tuh transparan banget seperti yang bisa kita lihat di sini. Jadi pertama, ada proyek hijau yang butuh dana, misalnya ladang panel surya. Terus, sukuk diterbitkan buat mewakili kepemilikan di proyek itu. Langkah ketiga, investor masuk dan membeli sukuk ini, artinya modal mereka tersalurkan. Nah, terakhir, waktu proyeknya menghasilkan keuntungan, hasilnya dibagi secara adil ke para investor. Ini jalur langsung dari modal ke dampak positif. Tentu aja perjalanannya nggak bakal mulus-mulus aja. Seperti yang ditunjukin tabel ini, ada tantangan kayak adaptasi digital dan butuh regulasi yang mendukung. Tapi coba deh lihat, setiap tantangan ini justru membuka pintu peluang yang lebih besar. Permintaan buat investasi etis itu terus tumbuh, dan teknologi kayak blockchain menawarkan transparansi yang belum pernah ada sebelumnya. Kuncinya adalah gimana kita mengatasi tantangan untuk membuka semua peluang itu. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Tapi, sekarang dengan pemahaman yang lebih dalam, Industri 5.0 adalah kekuatan yang nggak bisa kita hindari. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan mengadopsinya, tapi bagaimana kita akan memandunya. Keuangan syariah menawarkan salah satu cetak biru yang menjanjikan. Sebuah cara untuk memastikan bahwa saat teknologi kita makin pintar, kebijaksanaan dan prinsip-prinsip kita juga terus bisa mengimbanginya. Terima kasih sudah menyimak.